Salam bertemu kembali, salam jumpa kembali adik-adik sekalian di mana saja berada. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi saya akan menyampaikan materi kuliah tentang public relations itu pada pertemuan yang kedua dengan topik yang akan kita bicarakan dalam kesempatan ini adalah tiga topik, yaitu yang pertama mengenai fungsi public relations, peran manajer public relations, dan pembagian tugasnya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama mengenai uh, latar belakang dan relevansi public relations itu sendiri. Jadi adik-adik kita lihat bahwa public relations itu adalah disiplin strategis yang berperan sebagai jembatan antara organisasi dan publiknya, masyarakatnya, partisipannya, atau dalam entitas bisnis sama customer atau nasabahnya misalnya. Nah, dalam era digital, itu peran public relations itu semakin kompleks. Karena apa? Karena tuntutan transparansi dan kecepatan informasi dan juga interaksi dua arah melalui media sosial. Kalau dulu kan untuk bisa bertatap muka secara langsung itu face to face. Orang harus berangkat atau pergi dari atau meninggalkan tempatnya untuk pergi ke entitas tertentu untuk bertemu langsung, bertatap muka secara langsung melalui uh, tatap muka antar wajah, atau kalau tidak melalui korespondensi. Nah, sekarang karena perkembangan teknologi informasi yang begitu canggihnya, orang tidak perlu lagi ke sana, tetapi cukup melalui platform media sosial. Nah, menurut Latimore dan kawan-kawan, uh, public relations itu tidak hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga membangun hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Jadi di sini berlaku prinsip simbiosis mutualisme. Nah, topik mengenai fungsi public relations, peran manajer public relations, dan juga pembagian tugas dalam tim public relations itu menjadi fondasi bagi adik-adik sekalian untuk memahami bagaimana uh, public relations itu dia berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi, baik dalam konteks korporasi, pemerintahan, maupun NGO, non-government organization, atau biasa kita kenal dengan LSM, Lembaga Sosial Masyarakat. Nah, misalnya di tengah krisis seperti pandemi COVID-19 yang baru lalu, tim public relations itu dari perusahaan ya, mereka seperti misalnya Unilever, perusahaan Unilever itu mereka berperan kritis dalam mengkomunikasikan program CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan, dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan uh, corporate social responsibility, itu secara efektif. Nah, apa yang akan kita capai dalam perkuliahan tatap muka yang kedua ini secara online melalui platform video YouTube? Ada tiga tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pertemuan kita kali ini. Yaitu yang pertama, itu agar adik-adik mampu untuk mendefinisikan fungsi public relations itu dalam konteks modern dan tradisional. Yang kedua, itu adik-adik mampu memahami tanggung jawab manajer public relations sebagai pemimpin strategis dan penghubung antar stakeholder. Dan yang ketiga, setelah perkuliahan ini, adik-adik mampu untuk menguraikan struktur tim public relations beserta pembagian tugas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sekarang kita mulai membahas tentang fungsi dari public relations itu sendiri. Nah, yang pertama kita lihat definisinya dulu. Nah, terkait definisi itu, public relations itu merupakan proses yang terencana untuk menciptakan pemahaman
kepercayaan, dan hubungan simbiosis kesaling terkaitan antara organisasi dan publiknya. Nah, ini definisi yang disampaikan oleh Kutlib dan teman-teman. Fungsi utamanya apa? Nah, fungsi utamanya itu adalah yang pertama, reputasi dan citra. Nah, membangun identitas organisasi itu melalui narasi yang konsisten. Jadi public relations itu dia secara terus-menerus berulang kali secara tetap, secara konsisten menyampaikan informasi-informasi seputaran atau seputaran suatu perusahaan atau suatu entitas, baik itu yang tadi sudah saya sebutkan, entitas bisnis, entitas pemerintahan maupun entitas sosial. Contohnya itu Coca-Cola, itu mereka menggunakan kampanye Open Happiness untuk memperkuat citra sebagai merek yang menyatukan orang. Yang kedua, fungsi yang kedua itu krisis manajemen atau manajemen krisis dalam bahasa Indonesia. Itu merespon situasi darurat dengan cepat dan transparan. Contoh, misalnya Johnson Johnson itu mereka menarik produk Tylenol secara masif pada tahun 1982 setelah kasus keracunan. Lalu kemudian mereka mengkomunikasikan langkah perbaikan untuk memulihkan kepercayaan. Yang berikut itu, fungsi yang berikut itu adalah sebagai media relations. Nah, sebagai media relations itu menjaga hubungan dengan jurnalis atau wartawan untuk memastikan pemberitaan yang akurat, bukan menciptakan berita hoax atau menciptakan berita abal-abal. Jadi berita yang disampaikan melalui media sosial itu berita yang berdasarkan fakta. Dan yang terakhir itu adalah advokasi dan lobby. Nah, di sini berusaha public relations itu berusaha mempengaruhi kebijakan publik atau regulasi yang berdampak pada organisasi yang bersangkutan. Nah, sekarang kita lihat peran dari manajer public relations. Nah, manajer public relations itu sendiri itu sebenarnya merupakan arsitek komunikasi yang merancang strategi, mengelola anggaran, dan memimpin tim untuk mencapai tujuan organisasi. Pikiran ini merupakan pendapat dari Smith. Yang pertama. Yang kedua, tanggung jawab khusus dari manajer public relations. Itu yang pertama itu adalah pemetaan stakeholders. Nah, jadi manajer public relations itu dia berusaha untuk mengidentifikasi, kemudian memprioritaskan publik kunci. Orang-orang penting maksudnya, dimaksud dengan publik kunci. Misalnya apa? Misalnya investor, misalnya media, dan yang terakhir itu misalnya pemerintah. Lalu yang terakhir, fungsi pengukuran kinerja. Jadi peran manajer itu, manajer public relations itu menggunakan metrik seperti media coverage atau sentimen publik dan juga engagement rate itu untuk mengevaluasi seberapa efektif kampanye perusahaan yang dilakukan melalui peran public relations. Dan berikutnya adalah etika dan regulasi. Itu di mana manajer public relations itu berusaha memastikan bahwa semua aktivitas public relations itu mematuhi kode etik profesi dan hukum yang berlaku di tempat di mana perusahaan atau entitasnya berada. Nah, sekarang kita lihat pembagian tugas dalam tim public relations. Yang pertama ada struktur tim public relations pada era modern.
Yang pertama itu Media Relations Officer. Tugasnya apa? Nah, tugas Media Relations Officer itu yang pertama menyusun siaran pers. Kemudian di dalam menyusun siaran pers itu ada tanya jawab di mana ia bertugas untuk menjawab pertanyaan media, dan yang ketiga itu dia mengatur konferensi pers. Misalnya tim dari Public Relations Kementerian Kesehatan RI itu selama masa pandemi COVID kemarin itu mereka rutin mengadakan briefing untuk menjelaskan kebijakan mengenai vaksinasi. Karena pada waktu itu masyarakat terbagi menjadi dua kubu. Ada yang mau untuk divaksin, ada yang menolak untuk divaksin. Oleh karena itu, di sini public relations-nya Kementerian Kesehatan itu bisa menghentikan edukasi secara terus-menerus, konsisten, agar masyarakat mau untuk divaksin. Lalu yang kedua itu digital public relations specialist. Di sini tugasnya itu adalah mengelola konten di platform digital, misalnya di Instagram, LinkedIn, website, dan juga mereka memantau online sentiment, mereka memantau istilahnya tren yang terjadi di media sosial itu seperti apa. Misalnya, contoh di sini, itu timnya public relations dari Tokopedia, itu mereka menggunakan TikTok untuk kampanye serba Tokopedia yang menjangkau generasi muda. Dan sekarang kita kenal dengan istilah Gen Z. Berikutnya itu adalah Community Relations Manager. Tugasnya apa? Itu tugasnya adalah untuk membangun program tanggung jawab sosial perusahaan dan kolaborasi dengan komunitas lokal. Misalnya PT Pertamina itu mereka menggandeng desa wisata untuk program pemberdayaan ekonomi. Dan yang terakhir, struktur tim public relations modern yang sekarang, yang terakhir itu adalah crisis communication team. Itu mereka tugasnya itu menyiapkan skenario untuk merespon krisis dan melatih juru bicara. Kurang lebih itu ada beberapa struktur dalam tim public relations kontemporer saat ini. Berikutnya kita lihat sejarah dan perkembangan dari public relations tersebut. Yang pertama kita lihat era awal, ya, itu tahun 1900-an. Ivy Lee itu dikenal dengan Bapak Public Relations modern. Kenapa? Karena ia memperkenalkan prinsip Declaration of Principles pada tahun 1906 yang menekankan transparansi dan akurasi informasi. Misalnya, Lee membantu Pennsylvania Railroad untuk memulihkan kembali citra perusahaan setelah kecelakaan kereta dengan memberikan fakta langsung ke media. Itu contoh pada tahun 1900-an. Lalu kita masuk ke era tahun 2000-an. Itu era digital. Nah, pada masa ini itu munculnya media sosial yang mengubah paradigma public relations dari one way communication itu dari perusahaan pada masyarakat atau dari entitas pada masyarakat, baik itu entitas sosial, entitas publik maupun entitas bisnis kepada masyarakat, one way communication menjadi two way engagement, itu interaksi langsung dengan publik. Contohnya Netflix. Netflix ini dia menggunakan Twitter untuk merespon keluhan pelanggan secara real time. Dan yang terakhir adalah tren saat ini, tren kontemporer, itu di mana penggunaan AI dan Big Data Analytics untuk memprediksi krisis dan mengukur dampak dari kampanye. Misalnya, tools seperti Cision dan Meltwater itu membantu tim public relations untuk menganalisis tren media. Nah, sekarang kita lihat
teori dan model terkait dengan public relations. Nah, yang pertama itu ada two-way symmetrical model, itu menurut Grunik dan Huhn. Yang pertama, konsep mereka mengenai public relations itu idealnya, menurut mereka berdua ya, itu idealnya uh, itu idealnya menjadi mediator yang mengembangkan kepentingan organisasi dan publik melalui dialog. Yang kedua, penerapannya itu oleh Starbucks yang menggunakan survei online untuk memahami ekspektasi pelanggan sebelum melancarkan produk baru. Kita lihat di sini ada mulai bergeser perubahan produksi. Di mana sebelumnya perusahaan atau industri menciptakan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Namun sekarang kita lihat bagaimana perusahaan merespon keinginan masyarakat terkait produk dan atau jasa yang diinginkan, kemudian menciptakan produk dan atau jasa yang diinginkan, lalu kemudian mendeliver itu kepada customer. Sekarang paradigmanya mulai berubah. Yang kedua itu adalah race model. Itu race model itu terdiri atas research, action, communication, dan evaluation. Jadi di sini ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu research atau riset. Nah, riset itu untuk apa? Itu menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat. Yang kedua action. Nah, action itu setelah mendapatkan isu-isu yang berkembang di masyarakat, itu entitas mulai merancang program berdasarkan data atau fakta yang ditemukan di masyarakat. Misalnya, kampanye anti-hoax saat ini. Setelah action, tahap yang ketiga adalah communication. Komunikasi itu berarti mengkomunikasikan, menyebarkan pesan, menyebarkan informasi melalui saluran-saluran yang terpilih. Melalui iklan, channel YouTube, TikTok, X, Twitter, Instagram, Facebook, macam-macam. Dan yang terakhir itu adalah evaluation. Nah, evaluation ini mengukur return on investment dengan menggunakan tools seperti Google Analytics. Nah, kita lihat studi kasus dan penerapan public relations. Yang pertama itu kita ambil contoh krisis public relations, misalnya belajar dari kasus Samsung Galaxy Note 7 yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Nah, masalahnya apa yang terjadi pada masa itu? Nah, pada saat itu masalahnya yang terjadi adalah baterai HP Samsung itu dia mudah terbakar dan menyebabkan recall global. Recall-nya diambil kembali semuanya, dipanggil pulang kembali semuanya. Nah, langkah apa yang diambil oleh public relations pada saat itu? Yang pertama adalah transparansi. Apa yang dilakukan dengan transparansi pada saat itu? Nah, yang dilakukan dengan transparansi pada saat itu adalah Samsung mengumumkan secara resmi recall melalui konferensi pers dan media sosial. Yang kedua itu komunikasi proaktif. Nah, di sini itu pihak Samsung melalui public relations itu memberikan update secara berkala tentang proses pengembalian dan perbaikan. Yang ketiga itu pemulihan citra, di mana tim public relations Samsung itu meluncurkan kampanye quality first untuk menegaskan komitmen terhadap keamanan produk, khususnya produk baterai yang mudah terbakar itu. Dan yang terakhir hasilnya yaitu walaupun Samsung sempat merugi, namun Samsung tetap berhasil mempertahankan loyalitas pelanggan melalui respons yang sistematis. Terbukti pada saat ini masih banyak di antara kita yang menggunakan HP merek Samsung, khususnya Galaxy Note 7 yang pada waktu itu
recall baterai besar-besaran. Nah, lalu kita lihat peran manajer public relations itu di sektor pemerintah. Misalnya, saya kasih contoh di sini, juru bicara COVID-19 Indonesia waktu itu yang dijabat oleh Wiku Adhisa Smita. Tugasnya apa? Tugasnya itu yang pertama, menyederhanakan informasi teknis menjadi pesan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Kenapa harus disederhanakan? Karena masyarakat itu memiliki level pemahaman yang berbeda-beda. Satu informasi bisa ditafsirkan menjadi ribuan arti. Oleh karena itu, ia bertugas untuk menyederhanakan informasi agar dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, itu menjaga konsistensi pesan antar kementerian. Dan yang terakhir, itu tantangannya itu adalah menghadapi hoax dan skeptisisme dari masyarakat. Skeptisisme itu orang skeptik, orang tidak peduli, orang masa bodoh, orang apatis terhadap informasi-informasi tentang COVID-19. Lalu kita lihat berikutnya mengenai fungsi dan peran dalam profesi. Itu yang dimaksudkan sini tentu fungsi dan peran public relations ya, di berbagai sektor. Yang pertama kita lihat di sektor perusahaan atau korporasi. Nah, integrasi dengan pemasaran. Nah, di sini public relations itu dia integrasi, menggabungkan atau menjadi bagian atau dia menyatu dengan bagian pemasaran, yaitu mereka misalnya kampanye share a Coke oleh Coca-Cola, di mana di situ pabrik Coca-Cola itu dia menggabungkan public relations dengan divisi pemasaran. Itu contoh bagaimana integrasi antara public relations dengan divisi pemasaran suatu perusahaan. Yang kedua, employee advocacy. Nah, employee advocacy itu memanfaatkan karyawan sebagai brand ambassador, misalnya di LinkedIn. Itu contoh di bidang korporasi. Saya pakai dua contoh. Sekarang kita lihat di bidang NGO. NGO itu misalnya advokasi isu sosial. Nah, Greenpeace itu mereka menggunakan public relations untuk menggalang dukungan masyarakat melalui kampanye visual di Instagram. Kita lihat contoh nyata ya. Itu misalnya Gojek. Nah, tim public relations-nya Gojek itu mereka merancang kampanye jaga yang penting selama pandemi dengan menggandeng influencer dan media untuk menyebarkan pesan protokol kesehatan. Lalu juga kita juga bisa belajar dari Apple, di mana manajer public relations-nya Apple yaitu Katie Cotton itu dikenal karena kemampuannya untuk menjaga eksklusivitas merek melalui kontrol ketat terhadap informasi produk. Nah, apa analisis dan tantangan public relations dewasa ini? Nah, yang pertama kita lihat dulu kelebihan dari public relations dewasa ini. Yang pertama itu adalah fleksibilitas. Nah, public relations itu dapat beradaptasi dengan platform baru, misalnya podcast untuk narasi storytelling. Yang kedua, dia juga memiliki dampak jangka panjang, misalnya program CSR yang terstruktur itu mampu meningkatkan brand equity. Nah, tantangan apa yang dihadapi oleh public relations dewasa ini? Yang pertama itu adalah disinformasi. Contohnya apa? Contohnya kasus hoax vaksin COVID-19. Itu terpaksa tim public relations-nya pemerintah itu meningkatkan literasi di media. Karena berita isu hoax, isu bohong terkait bahayanya vaksin COVID-19. Padahal vaksin COVID-19 itu bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh untuk melindungi diri dari serangan virus COVID-19 itu.
Nah, solusinya apa? Nah, solusinya itu mereka kolaborasi dengan fact checker seperti turnbackshoax.id. Yang kedua, teknologi yang berubah dengan sangat cepat. Misalnya itu munculnya deepfake, itu mempersulit verifikasi konten. Solusinya apa? Solusinya pelatihan tim public relations dalam mendeteksi konten palsu. Jadi adik-adik bisa melihat semakin canggih, semakin modern, semakin kontemporernya pengetahuan dan teknologi perkembangan itu juga pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas respon terhadap informasi-informasi yang negatif yang berkembang berbarengan dengan pemutakhiran informasi teknologi. Yang terakhir itu adalah ekspektasi stakeholder yang kompleks. Itu salah satu tantangan public relations bahasa ini. Investor itu mereka menuntut transparansi ESG, environmental, social, and governance. Sementara customer atau konsumen itu mereka menginginkan konten-konten yang sifatnya entertain atau yang sifatnya menghibur. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari pertemuan kedua mata kuliah public relations ini? Nah, kesimpulannya itu yang pertama, fungsi public relations itu mencakup pembangunan citra, manajemen krisis, dan pemeliharaan hubungan dengan stakeholders. Yang kedua, manajer public relations itu adalah pemimpin strategis yang wajib menguasai keterampilan komunikasi, analisis data, dan juga etika. Dan yang ketiga, struktur tim public relations modern itu harus fleksibel, mengikuti dinamika organisasi dan tren media. Apa implikasi profesional? Adik-adik perlu mengembangkan digital literasi itu misalnya penggunaan tools analytics dan juga soft skills, itu negosiasi dan kreativitas. Yang kedua, itu peluang karir di bidang public relations itu semakin luas, mencakup digital public relations konsultan, krisis communication expert, dan juga corporate social responsibility manager. Adik-adik juga punya tugas untuk diskusi di kelas, itu melakukan diskusi kelompok dengan menganalisis kasus krisis public relations yang tadi sudah sempat singgung, itu Samsung Galaxy Note 7 dengan menggunakan race model, dengan role play-nya itu misalnya simulasi konferensi pers untuk menangani skenario krisis, misalnya baterai yang sudah terbakar. Ada tugas individu untuk adik-adik masing-masingnya itu membuat proposal kampanye public relations untuk organisasi yang fiktif dengan memetakan fungsi, peran, dan struktur tim public relations. Jadi sekian saja perkuliahan kita, pertemuan kedua pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di perkuliahan pertemuan 3 public relations. Sampai jumpa lagi.